Aliyil Qala al-Nazim rahimahullah tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqqil waqtanim hum Adam Idrisu Nuhun Hulma Salih wa Ibrahim kullun muttaba Lutun wa Ismail wa Ishaqun kadza Yaqub Yusufu wa Ayyub kadza Syu'aib Harun wa Musa wa Isa Zulkifli Daud Sulaiman muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatim Daqayya alaihi wassalatu wassalamu alaihim madamatil ayyam. Selanjutnya dari nazim atau penulis syair atau penulis Aqidatul Awam, beliau membahas tentang nabi-nabi dan rasul. Ada dua rasul alaihi salatu wassalam al-mazkurin fil Quran. Jumlah rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, pengarang nabi-nabinya disambat dalam Al-Quran. Ini yang wajib diketahui. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim wa ishrina lazim. Jadi ada 25 yang lazim, wajib kullu mukallafin, setiap mukallaf fahaqqiq waqtani. Setiap mukallaf ini apa ngarannya ini iktasib waktu adadahum, belajar dan mengetahui jumlahnya. Ada 25 nabi dan rasul. Nah, harus tahu. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa asma'ar rusul al-madhkurin fil Quran ala wajhi tafsir. Jadi memang wajib tahu 25 nabi dan rasul yang disambat dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa-apa nabinya? Nah, yang pertama hum Adamun, yang pertama adalah Nabi Adam. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ini yang pertama, nabi pertama, manusia yang pertama. Dan Nabi Adam ini waktu turun ke dunia, Sidin sorangan, Siti Hawa di tempat lain sorangan juga, jadi terpisah. Di dunia kan ada siapa-siapa. Nabi Adam pas turun kan ada manusia, ada apa-apa. Siti Hawa di lain tempat, pas beberapa puluh tahun hanya bertamuan. Itu dasar hanya bertamuan bujur, karena di dunia kan ada siapa-siapa. Nah, dan awak Nabi Adam waktu turun ke dunia itu, awak Sidin ganalnya 60 hasta. Sehasta itu adalah 50 cm atau setengah meter. Berarti bilanya 60 hasta, situ naziraan 60 hasta, berarti awak Nabi Adam ini tingginya 30 meter waktu pertama turun ke dunia. Ganal bener lah, ganal tau, ganal pada puncak langgar, tinggi kayak puncak Sabilal bisa tinggi lagi 30 meter. Kayak itu ganalnya Nabi Adam alaihissalam. Umur Sidin panjang. Jadi di masa bahari, orang bahari itu awaknya ganal dan umur panjang. Dia ada 1000 umur 1000. Itu yang pertama, nabi yang pertama Allah turunkan. Lalu yang kedua, Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah jaddu Abi Nuhin. Nabi Idris ini adalah kainya abah Nabi Nuh. Berarti pada tuan Nabi Nuh alaihi salam. Sebujurnya anak Nabi Adam ini ada yang jadi nabi juga, cuma kada wajib diketahui. Ngarannya Nabi Syith. Ada nabi juga, tapi kada wajib diketahui. Kada tahu ada bapak. Nabi Adamnya yang wajib tahu. Dan di masa Nabi Adam ini, anak Sidin, itu yang terjadi pembunuhan pertama di muka bumi antara Qabil dan Habil. Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah ketika dua orang anak Nabi Adam ini disuruh berkorban, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
sekalinya ada yang satu diterima Allah, yang seikung kada diterima, kurbannya ada diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, seikung kada diterima. Nah, kada diterima ini yang sangkalnya lalu dibunuhnya, dingsanaknya dibunuhnya. Nah, ini pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, jariyah dosanya batatarusan. Karena Sidin pertama kali membunuh orang. Sudah Nabi Adam, Nabi Idris alaihissalam. Lalu yang ketiga Nabi Nuh. Nah, beda Nabi Adam lawan Nabi Idris ini ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini yang pertama kali bahasanya mengingatkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Sidin ini sudah mulai melenceng. Makanya Sidin berdakwah berapa? Fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina. Maka Nabi Nuh alaihissalam ini labisa itu berdiam begana, atau maksud di sini adalah berdakwah bihim bersama mereka alfasanatin illa khamsina, 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun. Nah, sebenarnya tuh Nabi Nuh nih 950 tahun hari-hari berdakwah, membawa orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi Nuh ini, sini kan dakwah beratus-ratus tahun ya, sampai 950 tahun, sampai habis waktunya, habis dah nih, sudah masanya tiba. Nah, lalu turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya apa? Banjir. Jadi hujan turun lambat dari langit, banyu keluaran dari bumi, makanya banjir. Bahkan anak Sidin seorang, ada madakan artinya Kan'an. Sidin di atas kapal, anak Sidin masih di luar kapal. Ujar Nabi Nuh apa? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ikutlah bersama kami, menumpanglah bersama kami, naik ke kapal. Makanya anak-anak ada aku, ini anak ini kada beriman lawan Nabi Nuh, kada beriman Allah. Kada bahaya. Sa'awi ilal jabali yasimuni minal ma. Kada baik ulun, kada perlu naik kapal, ulun naik gunung Haja. Yasimuni minal ma. Karena di atas gunung itu aman, kada kena banyu. Ibah menyambat itu apa? Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kada sampai lawas imam pada itu tinggalan anak Nabi Nuh. Kenapa? Karena gelombang. Ujar Allah apa? Innahu laisa min ahlik. Nang anak ikam secara biologis tadi sewujudnya itu lain keluarga. Kenapa? Karena kada beriman. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di masa Sidin ini wa huwa allazi anjahu Allah taala wa man ma'ahu minal gharq bin tufan. Jadi Allah taala selamatkan orang-orang yang beriman itu dengan naik ke kapal, dan binatang-binatang seluruh dunia dibuati dalam situ. Karena ini hendak meninggalkan seduniaan, supaya tenggelam hampir berataan seduniaan. Makanya binatang dibuati berataan, kucing sepasang, ayam sepasang, itik sepasang, dibuatin beratan supaya tetap ada. Nah, imbahnya bang, imbah banjir tadi. Nah, imbah banjir tadi apa? Imbah banjir tadi hanyar turunan selamat. Nah, ini yang beriman beratan. Yang umat Nabi Bahari itu didakwahi kada iman langsung turun umat Nabi Bahari itu. Nabi Nuh ini sadang sudah mengatakan, ada di surah Nuh ini ujar Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
ketika beristighfar Allah turunkan hujan, maka dengan sebab turunnya hujan tadi tanah subur, berkabun nyaman, berumah nyaman. Nah, para ulama menafsirkan atau memahami ayat ini adalah fakultas rabbakum, ini kan disuruh beristighfar, lalu sesudahnya adalah hujan turun dan tanah subur. Artinya apa? Istighfar itu menarik rezeki. Istighfar itu menarik rezeki. Apa hubungannya ya istighfar lawan menarik rezeki? Nah, jadi kayak ini, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istimewa. Orang ahli istighfar itu orang yang istimewa. Ketika seseorang itu ahli istighfar atau istighfar atau disayangi Allah, nah dengan sayangi Allah nih nyaman deh hidupnya, nyaman dah. Nah makanya istighfar ini termasuk penarik rezeki. Jadi ada salah satu ulama didatangi orang, guru ini dicari kena sakit, ada amalannya, baca istighfar, istighfirullah. Dan ada pulang guru ini belum kawin lagi, nah ada dapat jodoh kayak apa, istighfar. Betul, belum datang, kami ini lawas kawin belum menikahkan lagi, baca istighfar. Nah, istighfar harus. Kenapa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena istighfar itu menarik rezeki. Nah itu Nabi Nuh alaihissalam sadang sini sudah memadahi, tapi umatnya kada masih, makanya ditinggalkan. Ini bahari itu umat Nabi bahari didakwahi kada masih, kada lawas turun aja, langsung aja turun poin langsung, kada hadang-hadang. Kalau umat Nabi Muhammad kada kayak itu, ada umat Nabi Muhammad ini dapat kasih sayangnya bonus, kada langsung dilihati dulu di situ. Bilanya ada yang masih istighfar kada jadi, bilanya di situ masih ada sembahyang kada jadi. Ulun di Jakarta tuh hidup 7 tahun. Di Jakarta tuh maksiat apa aja ada, maksiat apa aja. Amun kita di Banjar ini, pin tahu ngarannya HBI, itu di situ ada diskotik. Di situ paling beberapa buncur ada diskotik di Banjar nih. Di Jakarta tuh ada jalan orang menyambat balinya Jakarta, situ tuh tuyukannya diskotik. Bila malam minggu situ ramai benar, pokoknya macam-macam situ tuyukannya. Kenapa jar kada tapi ada balanya ke situ jar. Nah, sekalinya yang rancak kita kadang kelihatan di TV di Jakarta tuh, ahli salawatnya banyak juga, nanggung maulidan banyak juga, yasinan ibu-ibu banyak juga di situ. Pengajian banyak, habibnya banyak, pesantrennya banyak. Itu yang kadang kelihatan di TV. Kan itu beritanya banyak sekalinya. Ya, jadi pengajian banyak aja sekalinya di sini. Dahulu itu almarhum Habib Munzir al-Musawwa, itu sini kan di Jakarta Selatan. Bilanya malam pengajian itu jalanan tuh hibak benar. Kada pengajian macet benar. Tapi malam pulang pengajiannya tuh. Oh ini di TV kan mencari kan kada dapat. Kadang ketahuan kada ada kisah itu di TV. Nah Jakarta ya, omong kisah Jakarta, kisah pembunuhan, macet, banjir, kisah itu aja. Padahal banyak pesantrennya situ, tuan gurunya banyak, itu ulamanya banyak, kadang kelihatan bandarai, menyandang badannya itu banyak sembunyiannya, cuma ada tahu. Nah, lalu imbah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Wa huwa nabiyyun min nasari bin Nuh. Jadi di dalam kitab itu dipadahkan anak Nabi Nuh yang selamat ada bertiga, Sam, Ham, Yafith, ada 3. Nah bertiga inilah yang menurunkan keturunan berikutnya. Selain berarti 80 ikut pengikut Sidin. Yang jelas anak Sidin mah keturunan.
yang ketiga ini yang tahamul. Nah, Nabi Hud ini termasuk keturunan dari anak Nabi Nuh yang ngarannya Sam bin Nuh. Dari situ Nabi Hud. Nabi Hud ini Allah utus ke kaum Ad. Jadi Nabi Bahari itu sifatnya lokal atau kedaerahan. Kadang kayak Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh alam. Gasan orang Arab, gasan orang Indonesia, gasan orang Cina, orang Jepang, gasan orang Inggris, Amerika, seberataan. Itu Nabi Muhammad. Amun umat Nabi Bahari, misalnya Nabi Hud diutus untuk kaum Ad, nah kaum Ad aja. Kadang lain-lain di situ aja. Dakwahnya tenang di situ aja. Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah kaumun mahirun fi fannil mi'mar. Kaum Ad ini adalah kelompok masyarakat yang ahli di bidang arsitek harap bangun. Dan bebuhan sidin ini, bebuhan kaum Ad ini berdiamnya di daerah Yaman, Hadramaut. Makanya di Hadramaut itu butuh yang walinya. Amun mahaul seberataan wali Habib dihauli hari-hari bisa mahaul aja. Jadi nanggal-ganalnya aja. Nah, nangganal yang ganal benar itu, maksudnya yang haulnya bihimat itu Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu dikuburkan di Hadramaut. Kalau kubur Nabi Hud ada tuh. Jadi di situ nang mahal dasar bergenal. Amun nang lain tuh kada awak karena yang benar. Kada mesti itu nah. Kada mesti nang genal. Yang dasar genal ini Nabi Hud alaihissalam. Karena sidin di Aqab itu daerah namanya Aqab sekitar situ dakwah sidin. Nah, falamma kadzabuhu, ketika umat Nabi Hud ini kaum Ad ini mendustakan sidin, ada percaya kami pian lain Nabi pian manganampun atau jadi kana mengatakan ahlakahumullahu birihin sarsarin, Allah binasakan mereka dengan apa? Angin sorsor. Angin sorsor ini kayak apa gerak? Angin sorsor itu kayak ini nah. Ini di surah Al-Haqqah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jadi umat Nabi Hud ini atau umat ini dapat serangan angin ribut, angin puting beliung bahasanya, pokoknya angin ribut benar selama 7 malam 8 hari 7 malam. Angin sorsor itu adalah angin yang syadidus sawt, bunyinya nyaring benar. Mbah itu bilang atiyah qawiyah syadidah, kuat benar anginnya. Kita bilangnya hujan angin rubuhan pohon tuh nyara itu. Umat Nabi Hud bang kuat daripada itu, betarusan sampai umat Nabi Hud ini kaum Ad ini habis di muka bumi. Dapatnya apa? Angin tadi. Asalnya kampungnya ada, manusianya ada. Karena kada beriman lawan Nabi Hud, kada percaya lawan Nabi Hud, dapat angin ribut selama 8 hari 7 malam. Jadi habis kampungnya. Sama mau habis. Kita harus sama ngali semalam amun buat pengen waktu banjir tahun 2021. Kan kita sekali banjir. Nah, salah satu yang menakutkan itu di daerah Hantakan. Kamu mungkin ingat di daerah Hantakan, daerah Barabai. Jadi kayak ini kisah orang tuh jam 10-an tuh kayak hujan. Jadi daerah Hantakan itu kan daerah gunung, hujan. Belabat yang sampai buka. Asalnya hujan biasa. Soalnya sasar malam sasar beribut. Iya nang banjirnya tuh ada banjir begana ada, banyunya tuh air bah nang bur gitu.
makanya habis kampungnya menyapu. Cuma anehnya tuh nah, waktu nanti iba kejadian tuh bang, tuh jalan bajunya tuh kayak beliung, ada pesantren di situ, ada hancur pesantrennya itu ada hancur. Dan pokoknya bilanya kejadian di TV ada gempa, banjir, lihatin apa nang ada dan tersisa. Yang tersisa itu apa? Bangunan, nang ada apa? Kita mau cari di Google, ketik runtuhnya Situ Gintung. Situ itu bendungan di daerah Tangerang Selatan. Itu beparakan di Higandoan Jakarta. Tahun 2009 ulun ke situ mengantarakan bantuan kawanan kan. Jadi malamnya kejadian, siangnya kami ke sana melihatnya. Jadi kayak kita bendungan yang kanan tuh bendungan. Di bawahnya tuh ada kampung. Nah situ Gintung tuh itu, situ tuh bendungan, banjir di situ dikumpulkan. Di bawah bendungan itu kampung di situ. Jadinya sebelum kejadian kampung itu dasar maksiat benar. Subuhnya kejadian Situ Gintongnya tadi, bendungannya tadi hancur. Ada tahan lagi menyahan banyu hancur. Jadi yang di bawah bendungan tadi sekampungan tuh hancur, bisa sepal antara, pokoknya kampungnya itu nanti panjang, sepalan tuh bisa hancur kan, karena guguran banyu. Tapi ada masjid paras itu ada hancur masjidnya, aneh benar. Di sini bendungannya ini rata lawan tanah, kada ada apa-apa lagi. Masjidnya di sini nah ada hancur, pindah setu walafiat di masjidnya, bajunya tuh kayak berlewat aja. Kamu di TV bisa kelihatan, bilanya ada yang kejadian motor di TV bisa kelihatan, kamu lihat langsung kelihatan tak? Yang dasar diselamatkan Allah lagi nongeng ini. Nah, umat Nabi bahari kayak itu bang, iya itu juga. Nabi Nuh sebelum turun banjir, atau belum banjir, turun hujan lebat sudah dipadahi kapal, jadi selamat. Nabi Hud sebelum kejadian sudah dipadahi, makanya keluaran dulu dari kampung. Nah itu selamat sama. Nabi Hud tadi apa? Angin ribut. Lalu imah Nabi Hud ini ada ngarannya Nabi Soleh dan Soleh. Nah Nabi Soleh ini mendapatkan mukjizat untanya kaum pandir keluar dari batu kaum. Sekalinya untanya ini disumbalih oleh kaum Sidin, dan kaum Sidin kadang menerima ajaran Nabi Soleh alaihissalam, kadang menerima ajaran Islam. Maka apa? Allah turunkan juga siksaan. Nah, kaum Nabi Soleh ini ngarannya kaum Samud. Kaum Samud ini orang Arab bahari. Samud ini pembunuhan orang Samudnya, kaum Samud ini harap arsitek juga, dan kawan mengukir batu mengukir gunung dari batu. Jadi di sana itu di daerah Arab Saudi ini gunung itu batunya isinya berat. Wadah kita gunung itu kan tanah, di dalamnya mungkin ada batu bara. Amun di situ dasar melulu batu aja gunungnya tuh. Nah gunungnya tadi diukir oleh kaum Samud, ini harap mengukir. Amun kita melihat di TV, amun pian mas rancak di TV dulu bang di RCTI waktu azan maghrib biasanya ada gambar liputan gunung di Arab. Nah itu peninggalan kaum Nabi Soleh, ngarannya Madain Soleh. Jadi gunung Arab diukir kawan jadi rumah pokoknya di gunungnya tuh jadi rumah. Lain berdiam di atas gunung, ada gunungnya tuh nah jadi rumah, dasar gunungnya diukir. Nah kayak itu kemampuannya. Tetapi karena inya mendustai kaum Samudnya, mengaramputakan Nabi Soleh alaihissalam apa?
Falamma kadzabuhu ahlakahumullahu bisayhati Jibril. Allah binasakan mereka dengan teriakan malaikat Jibril, dikucaki malaikat Jibril. Kayak apa mau jaki? Wah, itu mah tahu. Pokoknya dikucaki malaikat Jibril jadi hancuran. Gara-gara apa tadi? Kada beriman lawan Nabi Soleh alaihi salam. Amun umat kita masih diberi waktu lagi. Ujar Nabi kayak ini, perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya kapalnya tingkat 2, ada yang di atas, ada yang di bawah. Sekalinya yang di bawah ini mengambil kapak, melubangi kapal. Bilanya nang di atas membiarkan, jadi atas kayak ini. Ntar bapak juga nang di bawah juga enak banjirnya. Kan bilanya yang di bawah melubangi kapal, sakapalan tenggelam. Nah, perumpamaan ujar Nabi amar ma'ruf nahi mungkar itu kayak orang berkapal tingkat 2. Bila ada yang di bawah membawa kapal hendak melubangi, maka di atas walaupun kada selantai mengingatkan juga jangan dilubangi. Karena dia dilubangi tinggal seberataan. Maka di atas jar belain, bujur belain, tapi kan sekapal. Bilanya saya ikong kada ada yang mengingatkan, kada ada saya ikong nang menagur, ya tinggal seberataan. Nah, itu perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingatkannya tuh. Masalah hakun atau kada itu terserah Allah, hidayah Allah aja. Kita kada bawa matur. Bahkan apa? Nabi dipadahi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Asal sudah dinyatakan. Itu kaum Nabi Soleh. Lalu ada nabi berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang sidin dapat gelar Abul Bashar. Lain Abul Bashar ya, Abul Anbiya. Kenapa? Karena dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahirlah nabi-nabi berikutnya. Jadi Nabi Ibrahim ini memiliki 2 orang istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar ini melahirkan Nabi Ismail, lalu ibah Nabi Ismail keturunan sidin terus. Nah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak sidin yang seikornya Nabi Ishak alaihissalam itu, Nabi Ishak itu juga anak Nabi Ibrahim, sidin Nabi, dan melahirkan nabi-nabi berikutnya. Nabi Ishak ini bisian anak ngarannya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub Nabi. Nah, Nabi Yakub ini diutus Allah ke daerah ngarannya Kan'an. Diutus ke situ. Nabi juga. Sudah, Nabi Yakub ini bisian anak Nabi juga. Ngarannya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya ujar Nabi lah Al-Karim, Ibnul Karim, yaitu ini orang mulia, anak orang mulia. Siapa? Nah, itu ujar Nabi adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 ikong tetatai nabi-nabi aja berataan. Ini kan ada nabi yang lain, sidin ini aja nabi-nabi seberataan. Apalagi kalau kita baca surah Yusuf alaihissalam, surah Yusuf itu kisah full perjalanan Nabi Yusuf mulai sidin halus sampai sidin ganal sampai sidin jadi menteri sampai jadi pembesar kerajaan. Itu kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf. Inya orang ini banyak kisahnya, isinya banyak kisah. Nah, jadi amun anak mencari kisah, kita kadosa jauh-jauh mencari kisah di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf itulah Nabi Yusuf ini waktu sidin apa ngarannya nih lahir, imbah tuh adik sidin Bunyamin ngarannya. Nah, mama sidin tuh meninggal, mama kandung, mama tiri masih ada lagi. Lalu apa? Sidin ini ya mimpi. Ini ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Ulun malam tadi ulun temimpi, pokoknya temimpi melihat 11 bintang.
asyamsa matahari, wal qamar bulan, apa ra'aituhum li sajidin. Aku melihat seberetan tadi sujud lawan ulun. Lalu ujar Nabi Yakub apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwanika fayakibu laka kaida. Jangan ikam kisahkan mimpi ini karena dibudaya oleh di sana ikam. Nah, di ayat ini kan ada dikisahkan takwil mimpinya apa, maksudnya apa. Di ayat itu ada dikisahkan. Cuma dari jawaban Nabi Yakub alaihissalam, Sidin sudah tahu maksud mimpi ini adalah karena Nabi Yusuf akan memiliki kedudukan. Nah, sudah dibedakan kisah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf ini kan adalah lawas ya dibuang di sanak Sidin ke sumur, soalnya dibawa ke Mesir, Mimbah dibawa ke Mesir, Sidin jadi anak angkat, diharagu nyaman benar sampai Sidin ganal hendak diperkosa mama Sidin, anaknya Zulaikha, anak diperkosa. Warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat haytal. Jadi pada suatu hari waktu nang abah angkat Al-Aziz, abah Aziz itu pembesar kerajaan, tulak dari rumah. Sekalinya apa? Ditutup oleh Imratul Aziz Mama Sidin lawan berataan. Saya tutupi jendela, ditutupi seberataan supaya ada buka. Hai talak ke sini. Lalu Nabi Yusuf apa? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Ma'adzallah, ada mungkin, alhamdulillah ada mungkin abah angkat baik benar. Kenapa jadi hendak selingkuh itu? Jadi Nabi Yusuf ada mungkin. Makanya Nabi Yusuf buka mencincing supaya ada tertangkap Mama Sidin yang lagi nafsu benar. Buka Sidin. Nah, sekalinya tertangkap tapi baju Sidin ya, makanya baju Sidin rabit di belakang. Pas nang rabit di belakang, soalnya lawang terbuka, masuk abah Sidin. Apa ini ya? Soalnya jar Mama Sidin, nih, inya hendak menggoda ulun. Nabi Yusuf kan ada ulun anak dia no. Nah, lalu ada lawas tumbur, lalu sekalinya ada keajaiban, ada bayi halus bepandir. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau misalnya bajunya rabit di muka di sini, maka Mama Sidin Imratul Aziz itu sadaqat bujur wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf yang berdusta. Tapi bilanya in kana qamisuhu qudda min duburin, rabitnya di belakang. Nah, fakazabat berarti mama angkatnya berdusta, wa huwa minas sadiqin. Nabi Yusuf yang bujur, dilihati bajunya rabit di belakang. Lalu tumpur ibu-ibu di kerajaan. Ibu, mak, abun, emang itu ya dasar buta mata, anak seorang anak dihantuk. Anak angkat seorang anak dihantuk. Ujar Siti Zulaikha, itu yang menyambat itu kadang pernah melihat Nabi Yusuf kaina kota ampayakan menyambati aja kada tahu. Wa qala niswatu fil Madinah. Jadi pokoknya ibu tunggu katuna menyambati. Kenapa pas orang itu? Qad syaghafahu hubba. Syaghafahu hubba itu apa nih? Cinta buta. Nah, lalu kada lawas diundanglah ibu-ibu nang menggosip Sidin tadi ke rumah Sidin. Diundang seberataan memencok, masing-masing dijulungi buah lawan landing. Sudah dipadahi, kainalah bilanya pas asik menguyak buah tadi, ikam lewat menyuruh baju. Nah, kayak itu aja. Pas Nabi Yusufnya lewat, salahnya apa? Innahu apa nih? Qala ya busyra hadza gulam. Lalu apa ujar ibu-ibu tadi? Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini lain manusia.
tapi ini malaikat bomas benar, tangan tetatak, nah tangan tetatak. Mbah sudah lewat, Nabi Yusuf hanya sadar, nah para pakai tangan tetatak. Lalu jaru Zulaikha meniwas tang semalam. Hanya rasa kali tetatak dah jari. Aku hari-hari melihat, nah gulu kadang-kadang tetatak lagi. Sehat walafiat semalam aja berarti. Ini pas sudah melihat tetatak tangan dah. Aku hari-hari selalu rumah lawaninya ada bapak. Hanya apa? Jadi kan di kisah ini habis dari kisahnya. Di kisah ini Siti Zulaikha itu kan menampilkan atau menampilkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi nang digawe Siti Zulaikha itu salah. Jelas saya salah. Anak memperkosa anak. Jelas salah. Tetapi kesalahan tadi ingin beliau tutupi dengan apa? Mengundang ibu-ibu yang menyambati tadi supaya melihat kurangnya. Jadi ibu-ibu yang tangan tadi kayak, oh wajarai anak mano buas benar bang orangnya. Nah, padahal salah, cuma diatur supaya kada kelihatan salah. Kita lah berdosa tuh, dah berdosa istighfar dah habis kisah. Cuma bilanya kita berdosa lalu mencari-cari alasan supaya itu kada dianggap berdosa, itu bisa menambahi dosa. Kesalah lalu kadang merasa salah, malah mencari dalil-dalilnya supaya itu kada tersalah. Nah, bisa menambahi dosa itu. Bisa menambahi dosa. Jelas-jelas itu salah, lalu diputar-putar apa supaya itu kada dianggap salah, itu bisa menambahi dosa. Jadi bila nyata salah istighfar dah habis kisahnya. Ada ngaling-ngaling. Tapi bila nyata salah, yang kayak Zulaikha tadi, tersalah lalu diatur-atur supaya dianggap wajar. Nah, ya mengundang ibu-ibu kayak ini wujud aja. Nah, itu ya. Makanya imbahnya Nabi Yusuf masuk penjara. Di sini kenapa masuk penjara? Supaya lebih selamat. Nah, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Entah halal min Allah, subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.